الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقد تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله Masyarakat muslimin sidang jemaah rahmatullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk sama-sama mengabdi, bersama-sama berulang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beribadah itu tujuan Allah mencipta kita bersama. Mudah-mudahan kita beribadah kepada Allah sampai akhir dan sampai mati kita sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, jangan mati kecuali kalau kita telah beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahmatullah kepada kita semua, khususnya pada hati pribadi, pada sama-sama kita iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu kata Allah, maka dia Allah akan muliakan hari ini di dunia ini maupun di hari kiamat nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman untuk kita bersama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tema kita tentang satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Al-Baihaqi dan banyak lagi perawi-perawi lainnya. Kemudian hadis ini berkaitan dengan kebinasaan bagi manusia. Nabi kita yang mulia bersabda, salah satu ada 3 perkara yang bisa merusak kita, membinasakan manusia, baik hubungan dengan manusia atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, perkara ini mesti kita hindari. Jangan sampai umat Nabi melaksanakan atau mengerjakan 3 perkara ini. Kenapa kita kerjakan bisa merusak? Karena kata Rasul, ini bisa menjauhkan kita dari sesama manusia dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah SAW, syuhun muqah. Yang bisa membuat kita binasa, membuat kita rusak adalah syuhun muqah, yaitu orang yang senantiasa mentaati kepikirannya, orang yang pelit. Kata Nabi kita yang mulia, orang yang kikir ini, orang yang pelit, orang yang bakhil ini, kata beliau, al-bakhil ba'id min Allah. Orang bakhil itu, orang pelit itu, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah. Apa sebab orang pelit itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena dia bertentangan dengan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, satu di antara contoh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tegas menjelaskan kepada kita bersama, orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu, dia mesti berinfak walaupun dia susah, walaupun dia miskin, kata Allah, berinfaklah dia walaupun dia susah. Orang bertakwa itu kata Allah, meski dia tak punya uang, meski sedikit hartanya, dia mesti berinfak. Wal kadhibina al-ghaiz, wal apalagi dia kaya, kata Allah. Maka kaum muslimin rahmatullah, orang yang pikir berbakhil itu, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena bertentangan dengan perintah
Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah pernah menjelaskan, kalau hamba-Ku dekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Apabila hamba-Ku dekat kepadaku satu hasta, aku akan dekat kepada satu lembah, dan seterusnya. Apabila hamba-Ku mendekati aku dan cara berjalan, maka aku akan berlari mendekatinya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, dengan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang bakhil katakan kita yang mulia, ba'idun Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena bertentangan. Perintah Allah tak mau dia kerjakan, dia bantah. Maka orang yang semacam ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal bakhil ba'id minan nas. Orang bakhil itu jauh dari manusia. Tak ada orang yang suka berteman dengan orang pelit. Tak ada orang yang suka berteman dengan orang yang tidak mau berbagi. Tak ada. Jangankan orang lain, anak sendiri, istri kita, kalau kita pelit, insya-Allah mereka akan pergi ke kita. Kenapa? Pelit. Maka kata Nabi, wal bakhil atau kikir ba'id minan nas, jauh dari manusia. Manusia Allah cipta secara makhluk sosial, saling berbagi. Ada manusia yang dia turunkan hawa nafsunya, dia tidak mau berbagi. Masyarakat muslimin rahimahullah, bahwa kita semua manusia yang asalkan dia manusia, sifat dasar kita memang mempunyai sifat kikir. Sifat pelit itu dasar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masal khairu manu'a. Allah berfirman, manusia itu kata Allah, kalau kami kasih dia harta banyak, melimpah ruah untuk dirinya, cenderung dia itu kikir pelit. Itulah sifat dasar kita. Tetapi kata Allah, ayat ini Allah kunci dengan mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Orang yang senantiasa istiqamah, tetap dengan salat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka mafku khalafahnya, orang yang salat terus-menerus yang malamnya, dia jaga kewajibannya kepada Allah, mesti kata Allah orang yang tidak akan dia pelit, baik kepada dirinya, kepada manusia, bahkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, wal bakhil ba'id minan nas, jauh dari manusia. Tak ada manusia yang suka dengan orang pelit. Yang ketiga kata Nabi, wal bakhil ba'id minal jannah. Orang yang pelit itu, orang yang bakhil itu jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab satu di antara pintu-pintu surga itu 8 jumlahnya, satu di antaranya Nabi kita sebut ada dengan istilah babus sedekah. Babus sedekah, pintu surga bernama sedekah. Maka apabila kita ingin masuk ke pintu surga dengan sebutan babus sedekah, maka berlimpahlah, maka bersedekahlah banyak-banyak. Bukankah kita sering mendengar ayat Quran yang disampaikan, ada orang menyesal dalam kuburnya, menyesal di hari kiamat nanti, dia ingin bangun lagi. Kalau engkau bangun, engkau mau apa kata Allah? Maka dia akan jawab, sadaqah wa akum minas salihin. Orang yang mati dari menyesal, ingin bangun lagi, ketika dia ingin Allah bangunkan, permintaannya satu saja, sadaqah, aku ingin bersedekah, ingin berinfak dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi terlambat sudah. Masyarakat muslimin rahimahullah. Lantas apa yang dekat dengan orang yang pelit dan kikir itu? Yang dekat hanya satu kata Nabi kita yang mulia, wal bakhil qaribu minan nar. Orang bakhil itu qarib dengan neraka, dekat dengan api neraka jahannam. Kenapa? Dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak ayat yang mewajibkan kita untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat dan seterusnya. Maka para muslimin rahimahullah, hindari sifat yang satu ini kata Nabi. Kalau kau buat dia, kalau kau kerjakan dia, maka bisa merusak hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, membinasakan hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, yang mampu merusak manusia adalah wahwa muttaba'. Orang yang senantiasa
perturutkan hawa nafsunya. Ada manusia lupa dengan Allah. Ada manusia tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dia sibuk untuk mencari kehidupan dunia semata. Dia cari harta sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk mencari harta yang lain pula. Untuk kenikmatan hidupnya semata. Tak peduli orang beriman, tak peduli orang kaya, tak peduli. Yang penting hedonismenya, kenikmatan hawa nafsunya, dia terturutkan senantiasa. Maka kata Nabi kita yang mulia, manusia itu kaum muslim rahmatullah, Allah berikan satu dia lembah emas, maka dia dengan nafsunya mau satu lembah emas yang lain. Allah berikan lembah emas yang kedua, dia mau yang ketiga, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai dia mati. Begitulah nafsu membimbing manusia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kapan nafsu itu begitu bergejolak, ingin terus harta itu ketika benar. Dalam satu hadis qudsi Nabi kita pernah menceritakan bahwa nafsu itu Allah ciptakan yang pertama, Allah kasih dia makan kenyang, nafsu itu Allah masukkan ke dalam api yang menyala. Maka Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa aku? Maka nafsu berkata, engkau, aku. Begitu sampai 3 kali. Tetapi yang terakhir Allah tidak kasih dia makan. Maka Allah bertanya menjadi dalam api neraka Jahannam. Allah bertanya, wahai nafsu, siapa aku? Maka nafsu pun dengan jerih payah berkata, engkau Tuhanku. Apa sebabnya Allah itu dia? Karena dia lapar. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kita bisa rasakan ketika perut kita kenyang, maka banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita mau. Tetapi kalau kita lapar, kaum muslimin rahmatullah, tak ada yang kita mau yang lain kecuali makan itu saja. Oleh karena itu, kaum muslimin rahmatullah, Nabi kita mengunci bahwa orang yang beriman itu jangan sering-sering kenyang. Sering-seringlah berlapar-lapar, Senin Kamis berpuasa dan seterusnya. Untuk apa? Untuk agar supaya nafsu kita tidak menyetir kita dalam kehidupan kita. Karena nafsu ini kata Nabi kita yang mulia menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan, hujibatil naru bisyahwat, pintu neraka itu penuh dengan kenikmatan syahwat manusia. Wa hujibatil jannah bil makarih, dan pintu surga itu penuh dengan ketidakenakan. Lapar puasa tidak enak, bangun subuh salat tidak enak, dan seterusnya. Tidak enak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang beriman betul-betul nikmat dalam hatinya. Kenapa? Dia mampu meredam nafsu dalam dirinya agar tidak menjadi pemimpin dalam jiwanya. Kaum muslimin rahmatullah. Terakhir, Nabi kita yang mulia pernah mengatakan agar kita terhindar dari kebinasaan, jangan sampai yang ketiga juga kita miliki. Apa itu? Yahjabul mar'i bi nafsi. Apa maknanya orang yang takjub dengan dirinya? Apa maknanya orang yang sombong di sisi manusia, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih dari yang lain, merasa hebat dari yang lain? Kita, Allah dan Nabi-Nya perintahkan untuk membuat yang terbaik, ibadah terbaik, infak terbaik, tapi merasa lebih baik daripada yang lain. Ini berlaku iblis al-Qur'an. Masyaallah muslimin rahmatullah. Orang sombong kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga orang sombong itu. Maka fi qalbihi, apabila dalam hatinya ada sebiji zarah, apa itu min kibrin, tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kata Nabi, sebiji bayang kata Nabi. Apa itu? Min kibrin, kesombongan. Masyaallah muslimin rahmatullah. Banyak manusia yang merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih baik, merasa lebih terhormat daripada yang lain. Maka hati-hati, ini perilaku setan. Setan pernah berkata, aku mungkin tidak mampu membuat engkau menjadi penjahat, menjadi pezina, menjadi pemabuk, tapi insyaAllah katanya akan aku buat manusia menjadi sombong, menjadi lebih mulia dari yang lain. Banyak manusia terjerumus, memang dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tetapi dia merasa lebih baik daripada yang lain. Ini juga maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, itulah 3 hal penting yang mesti kita ingat dari Nabi kita agar kita tidak binasa, agar kita tidak rusak hukum Allah dan manusia. Yang pertama kata Nabi kita yang mulia, jangan turuti kepikiran. Yang kedua, jangan perturutkan hawa nafsu kita yang ingin terus.
kenikmatan dunia untuk kenikmatan dunia. Carilah harta sebanyak-banyaknya kata Nabi kita, tapi pergunakanlah untuk akhiratmu sebahagiannya. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Siapkanlah harta, siapkanlah amal untuk kembali Anda kata Allah. Tetapi jangan melupakan dunia. Cicipilah dunia sekedarnya saja. Jangan sampai harta kita sampai di hati cinta betul dengan harta, tapi letakkanlah harta itu di tangan kata Ali bin Abi Thalib. InsyaAllah kalau itu kita kerjakan, kita amalkan, kita akan selamat dunia wal akhirah. Fa'atabiru ya Rasulullah wa turhamun. Allah.